Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Lestari dengan NIM 2103050015. Saya Ceci Idola bersemiring dengan NIM 2103050009. Saya Angel Natasha Borusitorus dengan NIM 2103050010. Saya Clara Cahyani Burusitepu dengan NIM 2103050040. Saya Elsa Indah Gusti Banjarnahor dengan NIM 21045. Saya Atifa Yumna dari NIM 2103050037. Saya Soputri Riamarito Siringoringo dengan NIM 2103050031. Saya Alfrin Natania Siaan dengan NIM 2103050044. Kami dari kelompok 3 Pasca Panen akan melakukan wawancara terkait pasca panen dari jeruk kasturi kepada Bapak di sini. Halo Pak, kami dari kelompok 3 dari pertanian. Sebelumnya mau nanya nama Bapak siapa? Suwarno. Bapak Suwarno. Iya, alamat. Iya Pak, Bapak sebagai petani di mana? Gitu? Alamat Desa Segelugur Dusun 6, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Jadi Pak, sudah berapa lama Bapak menjalani usaha Tanam jeruk ini ya? Iya, tanam jeruk ini? Kalau jeruk ini udah sejak tahun 2007 nggak salah ini. Sudah cukup Saya lama tanam ya, Pak? cukup lama. Memang jeruk ini bertahan. Mungkin sampai 25 tahun pun tahan. Yang penting rawatan. Oh iya Pak. Dirawat, dia dipupuk rutin, semprot rutin, dia tahan. Mungkin sampai 25 tahun pun lebih tahan dia. Daripada jeruk apa itu? Jeruk manis biasa gitu ya Pak? Enggak, jeruk manis pun ada jeruk itu. Lemon tea itu jeruk nggak tahan. Ada jeruk lemon tea yang diproduksi kan ada. Baru Pak, selain itu apa aja, selain jeruk kasturi ini, apa aja yang Bapak tanam gitu di lahan Bapak? Ya sekarang waktu di salahan jeruk ini ya daun apa pisang daun. Ada juga itu rambutan kan sebagian ujung sana ada ubi. Ada jagung. Bapak sebagai pelaku usaha ini, Bapak juga yang sebagai distributor aja atau Bapak yang langsung menjualkan ke pasaran, Pak? Langsung menjual ke pasaran sama pedagang pembeli lah. Kalau pedagang kan udah di apa kan pajak gitu, orang itu mau pajak. Oh berarti ke Bapak yang ke agennya gitu? Iya. Pihak kedua? Iya. Baiklah Pak, pertanyaan berikutnya akan kita lakukan sambil panen ya Pak, boleh Pak? Boleh. Izin tanya lagi Pak, kayak Iya. mana jeruk ini yang kayak ciri-ciri fisiknya biar dia bisa dipanen? Dan ini kan hijau semua ini, Iya. tapi ada juga yang kayak gini, yang kayak ukurannya seberapa gitu biar pas gitu dia dipanennya. Ya sekarang ada tanah pembeli itu kan ada kadang-kadang minta istilahnya kalau gini kuning kan bilang yang agak masak gitu kan. Ada juga yang minta warna ini lagi hijau gitu. Tergantung pembeli lah gitu. Iya, tapi ukurannya kan nggak kayak ini, masih kecil kali. Kecil. Ukurannya kayak kira-kira dia kulitnya udah les. Oh, les itu. Les itu udah bagaimana ya? Ini lah jagaan begini. Kan ini sebagian sama ini kan beda gitu. Iya. Gini kan. Iya. Jadi nampak masih muda gitu dia kan. Makanya kalau yang kecil-kecil kan pasti gitu rata-rata kan. Berarti yang ini belum lah ya kan belum. Pak? Yang ini udah Les lah, tepat, les. udah ngeles nih. Istilah bahasa di jeruk les bilangnya gitu. Misalnya kan Pak, ini udah Iya. pas panen. Iya. Ini ada nggak dari yang 3 ini kan beda-beda, ini kuning, ini hijaunya, tapi ukurannya sama, itu ada nggak perbedaan harganya gitu di pasar? Perbedaan harganya itu permintaan. Kalau waktu Imlek raya Cina itu banyak orang minta yang kuning, tapi sama daun. Tapi kadang-kadang kalau untuk yang penggalas untuk kelapa muda itu banyak yang pakai les Hijau. saja. Yang kuning ada juga gitu. Kadang lebih mahal yang kuning. Kadang bisa juga mahal yang hijau gitu nggak? Tergantung permintaan dari orang pasarnya lah ya Pak. Iya. Oh, iya. Biasanya Pak, waktu yang tepat untuk panen jeruk ini biar hasilnya bagus atau kualitasnya bagus kapan Pak? Ya ditunggu waktunya kan, musim ini kan buahnya kadang dia berkala kan, nggak langsung semua besar, ada yang kecil, ada yang bunga gitu kan. Jadi kalau kira-kira memang udah wajib dipanen ya dipanen gitu. Maksudnya yang kayak misalnya pagi kah, sore, siang gitu Pak? Dia terpaksa masuk udah agak siang lah, tergantung embun. Oh, kenapa? Karena ini kalau ada embunnya dia hitam-hitam ini rusak. Oh, jadi waktu udah hilang embun lah gitu ya Pak? Hilang embun. Paling nggak jam 9 kalau cuaca bagus lah. Tapi kalau misalnya tadi malam hujan gitu kan masih banyak air gitu, itu nggak bisa. Berarti masih ditunggu kering gitu ya Iya. Pak? Kalau misalnya teknik untuk petiknya biar nggak rusak jeruknya gitu kayak mana Pak biasanya? Caranya dia agak dipuntir sedikit, diputar-putar gini, ini putar, tek. Jadi dia mesti ikut tangkinya sedikit gitu. Oh, kalau misalnya biasanya Bapak kalau misalnya agak rusak gitu tetap dimasukin juga Pak? Tetap, cuman kadang-kadang disortir sama pembeli. Oh iya. Gitu kan.
Kalau lagi jeruk murah, kalau mahal ya masuk aja nya itu. Oh. Karena kan kalaupun ada 20 kilo paling mungkin 3 bijinya wajar kan nggak mungkin kita merata ngutip itu apa gitu kan. Kalau misalnya buahnya lagi musim, biasanya untuk sekali pemanenan Bapak bisa peroleh berapa kilo untuk sekali pemanenan? Dalam per batang. Iya. Dalam per batang itu tergantung batangnya ya, besar kecilnya. Kalau besar mungkin mencapai 8 kilo sampai 9 kilo. Kalau untuk keseluruhan biasanya sampai berapa kilo, Pak? Kalau keseluruhan kalau ini aja kadang-kadang bisa sampai 150 kilo sampai 200, tapi waktu musim ya buah raya lah istilahnya gitu kan, ada buah raya gitu. Ini kan kita masih nggak buah raya, baru-baru ini buah raya kali ini kuning semuanya. Buat orang heran nggak dikutip gitu karena harga tadi nggak ada, jadi pembeli pun kurang kan, diminta baru kita kutip. Misalnya Pak, kalau di pasar sedang tidak ada permintaan, tapi buah Bapak udah matang gitu, itu tetap dipanen dengan harga murah atau gimana Pak? Tergantung pembeli. Oh, tergantung konsumen ya? Konsumennya minta kita kutip, kalau nggak ya udah tergantung ya jatuhan gitu. Kalau misalnya soal harganya gitu Pak, ditentukan dari apa? Dari pembeli. Oh, pembeli yang minta harganya gitu ke Iya, Bapak? Iya, nggak mungkin kita tergantung dia. Pembeli kalau waktu mahal ya mahal, cuman itu tadi kita nggak bisa minta harga, pembeli lah. Itu makanya kita kalau ada koperasi yang nangannya enak kan, sekarang ya pembelinya aja lah. Saya sekarang 2.000, ya 2.000 merata itu. Kalaupun nanti sampai 6.000 paling ada yang 6,5, 6.000 gitu-gitu aja gitu. Jadi kalau sekarang ini sekitarannya harganya berapa Pak? Ini nanti ceritanya 2.500 Per kiloan? ya. Ini kira-kira Pak kalau buahnya kayak gini tuh kenapa ya Pak? Ini kalau misalnya dia kulitnya ada yang kayak gini, yang lain tuh kan ada yang mengkilap, ini kan ada putih-putihnya, itu kira-kira kenapa Pak? Mungkin kurang semprot ini. Oh, kurang semprot. Ini biasanya berarti disemprot. Semprot pakai apa itu Pak? Racunnya macam-macam, ada mereknya apa aja, banyak racunnya ini. Itu berapa kali, maksudnya treatmentnya berapa kali per bulan atau per tahun? Rutinnya kalau bisa 15 hari sekali semprot, 15 hari semprot supaya ulatnya pun nggak apa. Ini kan akibat ulat ya mungkin ya. Oh, berarti Telur. ini kelainannya lah Iya. gitu ya Pak. Biasanya kayak gini tetap dijual atau kayak mana Pak? Dijual. Diterima nggak sama? Diterima, Oh, diterima. tetap diterima. Jadi Ya, setelah pemanenan ini Pak, apakah ada penanganan lagi untuk buah jeruk yang udah dipanen ini setelah dipanen? setelah dipanen itu biasanya kami semprot. Kira-kira 15 hari baru dipanen lagi. 15 hari lah wajarnya kan. Dia kalau kecil kali pun kan belum bisa. Dia mesti yang les tadi saya bilang tadi baru bisa dipanen gitu. Penanganan setelah dipetik gitu Pak, kan setelah ini kan dikumpul nih, setelah Iya. ini apa Pak? Penanganannya ada lagi nggak? Nggak ada. Sebelah ini kita masukkan plastik, kita Oh, kasih berarti aja. nggak ada kayak pencucian? Nggak gitu, ada. Pak? Oh. Dia Jadi lebih bagus kering daripada basah ini. Kalau basah semakin nggak apa, mohon gosong dia kering, hitam-hitam kulitnya. Sebelum dijual ada penyortiran nggak Pak berdasarkan kualitasnya? Nggak ada, Nggak ada juga. nggak ada. Jadi kan Pak, ini kan misalnya ada kesalahan dalam memetik gitu kan Iya. Pak, ada yang terbolong sama yang masih ikut pucuknya, Iya, itu bakal mempengaruhi produktivitas dari pohon jeruknya atau enggak Pak? Pengaruh ya, cuman pengaruhnya nggak apa kali. Cuman kan dia istilahnya nggak tunas lagi yang kalau yang nggak ikut apa ini kan. Mm-mm. Nah itu aja. Oh jadi nggak tumbuh gitu Pak? Iya, tunas. Sama sekali bakal nggak tumbuh lagi kemudian atau Tumbuh, cuman dia beda sama yang lainnya? seperti yang apa tadi lah. Ada bedanya dari mana Pak kalau misalnya dilihat dari buahnya? Dari buahnya ini kan dia ini kalau udah kayak gini dah ini tunasnya ini kan. Itu udah nggak tumbuh lagi karena salah petik gitu ya Pak? Iya. Oh. Nggak tumbuh lagi kayak gitu. Jadi kan Pak, kalau tadi kan Bapak bilang sesuai dengan permintaan pasar. Kalau misalnya lah lagi minim-minimnya kali Pak, nggak ada permintaan pasar tapi buahnya lagi berbuah banyak, itu Bapak kayak mana Ya, caranya? kalau dibiarin aja lah. Dibiarin dia kadang sampai tua ya jatuhannya nggak jadi apa-apa gitu. Oh, jadi walaupun nggak Bapak yang kayak Mohon kan untuk beli. Enggak. dijual ke pasar enggak? Banyak udah pasti nggak mau gitu. Karena sini nanam jeruk bukan sedikit ini. Hampir raya fasilitas petani ini ada jeruknya semua. Oh, Cuman nggak jauh, orang jauh-jauh di ladang, jauh-jauh lah gitu. walaupun Nggak didistribusikan ke tempat yang nggak ada nggak ada pohon jeruknya pun juga tetap nggak mau ya Pak Iya. biasa? Oh, jadi dibiarkan aja lah. Itu Iya, nggak biarin. jadi kerugian bagi Bapak gitu? Ya udah pasti rugi lah kalau dipikir-pikir rugi lah. Rugi satu, batangnya pun cepat apa, rusak tadi. Karena nggak dipanen ya Pak? Jadi pertanyaan yang selanjutnya itu Pak, penyimpanannya itu apakah ada gitu setelah Panen. jeruknya dipanen? Penyimpanannya Nggak gitu? ada. Oh. Itu langsung kita nanti panen. Kalau kira-kira udah siap kita antar aja ke tempat apa ya pedagangnya lah kan pembeli itu.
Oh, Nggak disimpan, kalau disimpan dia semakin layu. Orang itu besok aja kalau udah 2 hari udah pasti apa namanya kan bahasanya pusut itu. Oh. Layu dia kan. oh iya yang keriput dia. Nah, itu layu. Jadi orang ini nanti malam dibawa ke Paja, ada ke Berayan, ada ke Samping macam lah. Ada yang jual sama kelapa muda. Jadi Kadang ada juga yang masuk pabrik ini, kalau musim-musiman pabrik kirim ke Batam. Kalau masih pabrik itu harganya bisa menunjak mahal. Jadi setelah Bapak panen gitu, kemasannya apa gitu Pak? Ke yang ya jenis kemasannya, misalnya entah plastik atau keranjang atau kayak mana? Plastik. Oh plastik. Ya, Plastik yang biasa gitu Pak? iya biasa itu ada yang muat 10 kilo kan ada. 10 kilo. Oh jadi siap Bapak panen masukkan ke plastik udah gitu aja gitu, nggak ada Iya. pencucian atau apa nggak ada kan Pak? Nggak ada. Kendala yang Bapak alami selama pasca panen itu apa aja ya Pak? Kendalanya ya kadang-kadang masalah ngutip itu kadang kan ada durinya. Kan salah satunya pasti ada durinya. Iya. Durinya nggak begitu banyak memang jeruk ini. Kan gitu. Jadi Satu hama-hama yang apa ini macam kan ada yang tadi. Itu kadang ganggu kalau kita ngutip-ngutip itu kan bau itu. ya, Pak. Hama itu. Kalau misalnya untuk cuaca atau apa gitu Pak? Cuaca nggak masalah. Oh nggak masalah. Cuaca nggak masalah. Dia kalau lebih banyak masuk hujan lebih cepat besar buahnya. Tapi kalau kemarau lambat. Kalau musim hujan cepat besar ya. Kalau misalnya selama pemanenan nih, terus tiba-tiba ada jeruk yang rusak, itu mau diapain ya Pak? Atau misalnya kayak yang udah jatuh-jatuh ini bisa digunain lagi atau kayak mana? Nggak, kalau yang udah jatuh nggak mungkin lah. Pasal udah jadi apa lah? Jadi pupuk aja lah jadi istilahnya gitu. Tapi tetap dikutip juga? Yang Atau dibiarin aja? Dibiarin Oh aja. dibiarin aja, berarti untuk pupuk Ya, jeruknya sendiri. ya pupuk kita buatan ada juga, pupuk kandang ada juga. Oh. Gitu. Cuman kalau pupuk itu kan paling 6 bulan sekali. Baiklah Pak, cukup sekian dari pertanyaan kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf ya Pak. Terima kasih atas waktu Bapak. Saya pun terima kasih. Saya pun mengucapkan terima kasih ada kunjungan kalian dari pertanian USU ya kan. Ya Pak.